Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah anak-anakku, marilah kita semua selalu senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat rahmat Allah hari ini kita masih bisa beriman kepadanya. Hari ini kita masih bisa berislam kepadanya, sehingga kita masih termasuk, insya Allah ya, kita masih termasuk golongan orang-orang yang beriman. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita berikan untuk Nabi kita, yaitu uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada anak-anakku yang Ustadz cintai, pada kesempatan kali ini insya Allah Ustadz akan menyampaikan kisah yang berkaitan dengan hari raya besar umat muslim yang paling dekat dengan saat ini, yaitu tentang hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Adha akan kita jumpai pada bulan Zulhijjah. Nah, hari ini ketika Ustadz menyampaikan kisah kepada kalian, kita sedang berada di bulan Zulqa'dah ya. Ada bulan Zulqa'dah, lalu setelah itu ada bulan Zulhijjah, setelah itu bulan Muharram ya. Ada 3 bulan yang mulia dan ini berturut-turut. Maka dari itu anak-anakku, sebelum kita memasuki bulan Zulhijjah, kita persiapan di bulan Zulqa'dah. Kita persiapan dengan cara mempelajari ada apa kisah di bulan Zulhijjah. Nah, biasanya anak-anakku coba ingat, kita kalau di bulan Zulhijjah ada sholat Idul Adha. Lalu setelah sholat Idul Adha biasanya kita ada penyembelian penyembelian kurban. Nah, tahukah anak-anakku bahwa syariat penyembelihan kurban ya, itu dulu ada kisahnya loh. Dulu ada kisahnya. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini insya Allah Ustadz Rizky akan menyampaikan kisah yang berkaitan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, kisah yang akan Ustadz sampaikan adalah berkaitan dengan Nabi Ibrahim ya. Terus istrinya yaitu Sayyidati Sarah, selanjutnya istri yang kedua dari Nabi Ibrahim yaitu Bunda Hajar, lalu adalah anak dari Bunda Hajar dan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail. Baik, Ustadz mulai dari Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ya sebenarnya adalah sebuah kisah yang panjang ya, dan Ustadz menceritakan kisah ini menggunakan sumber buku yang berjudul, ini anak-anakku, Kisah Para Nabi, tulisan Imam Ibnu Katsir ya. Beliau menulis kisah Nabi, salah satunya Nabi Ibrahim ada di dalam buku ini. Kalau anak-anakku ya ingin mendapatkan kisah yang lebih dalam ya, kisah yang lebih panjang, bisa anak-anakku meminta ayah bunda atau kakak ya atau saudara untuk membacakan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dalam kitab ini. Nah, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Ibrahim dilahirkan ya, di negeri Babilonia. Dan Nabi Ibrahim hidup di sana bersama keluarganya. Nabi Ibrahim punya ayah. Nama ayahnya adalah Tarikh. Ada juga yang menyebut ayahnya Nabi Ibrahim ini dengan nama Azar ya. Biasanya kan setiap nama itu kan ada panggilannya ya. Nah, namanya ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh, dipanggil Azar. Nah, anak-anakku, dulu waktu Nabi Ibrahim kecil, Nabi Ibrahim hidup di Babilonia. Di Babilonia itu mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Dan tahukah anak-anakku, yang membuat patung-patung tersebut salah satunya adalah Tarikh atau Azar. Ya. Jadi yang membuat patung adalah salah satunya ayah Nabi Ibrahim sendiri. Nah, tapi anak-anakku, walaupun ayahnya Nabi Ibrahim membuat patung, Nabi Ibrahim tidak ikut-ikutan menyembah patung. Bahkan Nabi Ibrahim menasehati ayahnya dengan sangat lembut. Nabi Ibrahim kurang lebih mengatakan pada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah patung itu? Padahal patung itu tidak bisa berbuat apa-apa." Lalu ayahnya menjawab, "Wahai anakku, apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhanku ini? Apakah engkau benci dengan patung-patungku ini?" Nah, walaupun walaupun peringatan Nabi Ibrahim untuk ayahnya tidak dihiraukan, tetapi Nabi Ibrahim tidak marah. Nabi Ibrahim tetap sabar. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan pada ayahnya, "Wahai ayahku, sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah saja karena patung-patung ini tidak bisa berbuat apapun." Lalu ayahnya menjawab lagi, "Wahai Ibrahim, kalau engkau masih saja mengatakan berhala-berhala itu seperti itu dan masih saja mengajak aku untuk menyembah Allah, nanti kamu aku rajam." Dirajam itu disiksa. Maka Nabi Ibrahim tetap menasehati dengan penuh kelembutan. Nabi Ibrahim tetap menasehati dengan penuh kesabaran. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, Tuhanku sesungguhnya sangat baik dan sangat penyayang. Aku berdoa mudah-mudahan ayah tetap diberikan keselamatan." Lalu setelah kejadian itu, ya tetap saja ayahnya tidak mau beriman ya. Nah, terus ada peristiwa yang cukup cukup banyak di sini. Salah satunya ada peristiwa ketika Nabi Ibrahim ya ini bertemu dengan Raja Namrud ya. Lalu terjadi perdebatan antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim kan menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan. Jadi anak-anakku, di zaman itu, di zaman Nabi Ibrahim, ini zamannya sudah lama ya, sudah kurang lebih ya 3000 tahun yang lalu, sudah ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Raja Namrud. Nah, singkat cerita, terus Nabi Ibrahim ya akhirnya dimusuhi oleh rakyat, dimusuhi oleh Raja Namrud, lalu Nabi Ibrahim dibakar ya. Nah, setelah dibakar itu ya alhamdulillah dengan mukjizat Allah Nabi Ibrahim selamat. Nah, lalu karena singkat cerita, karena kesombongan Raja Namrud itu, nah akhirnya Allah menghukum Raja Namrudnya dengan cara mengirimkan lalat-lalatnya yang jumlahnya banyak seperti nyamuk. Lalu lalat itu masuk ke hidungnya Raja Namrud,
lalu nggak bisa keluar selama waktu yang cukup lama. Lalu akhirnya Raja Namrud memukuli kepalanya sendiri karena kemasukan nyamuk ya. Lalu setelah itu Raja Namrud ya mati. Nah setelah itu ini Ustadz mulai masuk ya ke kisah inti kita, yaitu kisah Nabi Ibrahim bersama istrinya hijrah ke negeri Mesir. Nah disinilah kisah kita dimulai anak-anakku. Nabi Ibrahim ketika hijrah, ketika pindah ya dari negeri sebelumnya, pindah ke negeri Mesir, Nabi Ibrahim sudah mendapatkan kabar bahwa di negeri Mesir ada seorang raja yang jahat, ada seorang raja yang lalim. Raja ini suka merebut wanita orang lain. Maksudnya raja ini suka merebut istri orang lain. Nah, Nabi Ibrahim waktu itu punya istri namanya Saroh ya, Sayyidati Saroh. Kalau di tulisan namanya Sarah ya, Sayyidati Saroh. Lalu Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya Sayyidati Saroh, "Wahai istriku, nanti kalau engkau ditanya oleh Raja Mesir yang jahat itu, nanti kamu jawab ya bahwa engkau adalah saudaraku, saudariku." Nah, kenapa demikian anak-anakku? Karena waktu itu yang beriman adalah hanya Ibrahim dan Saroh ya. Sehingga Nabi Ibrahim dan Saroh adalah saudara dalam seiman, saudara dalam satu Islam. Jadi Nabi Ibrahim sebenarnya juga tidak berbohong. Ini demi keselamatan istrinya. Lalu ketika sampai di negeri Mesir ternyata betul. Singkat cerita ya, Raja Mesir ingin merebut istrinya Nabi Ibrahim. Ditanya, "Kamu siapa?" Saroh menjawab, "Oh, saya saudarinya ini Ibrahim." Nah akhirnya karena ini adalah saudarinya ya menurut raja, maka tidak jadi dibunuh Nabi Ibrahim, dibiarkan saja. Lalu Saroh ditangkap oleh prajuritnya Raja Mesir ya, lalu disekap di dalam sebuah kamar, lalu ingin dijahati oleh si Raja Mesir. Tetapi berkat ketakwaan dari Sayyidati Saroh, maka akhirnya selamatlah Sayyidati Saroh ya. Nah setelah itu anak-anakku, Raja Mesir memberikan hadiah kepada Sayyidati Saroh. Kenapa diberikan hadiah? Karena Raja Mesir ketakutan dengan Sayyidati Saroh. Jadi ketika di kamar itu anak-anakku, ketika Raja Mesir ingin mengganggu Sayyidati Saroh, ternyata Allah menurunkan pertolongan. Ya, dengan cara apa? Ketika mau disentuh, tiba-tiba tangan raja itu jadi kaku, tidak bisa bergerak. Wah, itu sampai kurang lebih 3 kali. Nah setelah itu ketakutan karena tidak bisa bergerak, bahkan tidak hanya tangannya, seluruh tubuhnya juga tidak bisa bergerak. Lalu karena ketakutan itulah raja memberikan hadiah kepada Sayyidati Saroh. Nah hadiahnya apa? Hadiahnya adalah seorang wanita yang bernama Hajar. Hajar ini anak-anakku sebenarnya adalah, kalau menurut menurut dalam buku tadi ya, adalah anak dari raja itu sendiri. Sebenarnya adalah anaknya sendiri ya. Tetapi kelihatannya seperti budak seperti itu, padahal menurut penelitian ulama itu adalah anaknya sendiri. Nah nanti anak-anakku, dari pernikahan Hajar yang hadiah dari raja tadi dengan Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ke kisah yang kedua di video selanjutnya. Baik, itu dulu anak-anakku. Ustaz tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.